Halo semuanya, seperti biasa kita ngomongin film lagi, dan kali ini kita ngobrol-ngobrol soal sejarah film. Dan ngomongin sejarah film saya nggak bisa sendiri karena saya juga nggak begitu paham. Dan untuk kali ini kita ditemenin dua narasumber yang wah keren banget. Beliau berdua ini sama-sama dosen, sama-sama peneliti, penulis juga, presiden JAV. Terus apa lagi itu tadi? Ada salah satu apa gue jenenge Mbak? Dari tulisannya nanti pendiri JAV, ketua bidang penjurian FFI. Ya Allah, luar biasa sekali. Here we go, ini dia Mas Budi Irawanto dan juga Mbak Dina Herlina. Sehat Mas, Mbak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semua. Ini lagi sibuk untuk ngurus rilis JAV yang tahun ini atau? Ya, persiapan itu saya juga termasuk persiapan untuk FFI juga. Waduh, udah mulai ya? Sudah mulai rapat-rapat awal lah Mas ya. Kalau JAV udah ada yang bisa di-spill ke kita belum nih Mas, Mbak? JAV ini belum, jadi masih merumuskan temanya. Pelaksanaan mungkin. Tanggal pelaksanaannya lah, sekitar kita tanggal 28 November ya, sampai tanggal 5 Desember. Oke tuh, catat tanggalnya tuh apa? Tahun ini ya. Masih sama seperti kemana ada JAV marker dan Oh iya, sebagainya? masih. Atau mungkin ada sesuatu yang baru nih, yang bisa di eksklusif tayang di Rumpino Secret ini loh. Belum ya, karena kita belum proses filmnya, mungkin belum kita pilih ya. Sudah masuk submission ya. Sekarang sudah buka submissionnya. Tapi belum di Oke. pilih. Ini sama-sama ngurusin JAV. Mas Budi juga ngurusin FFI. Sering ketemu banget ini. Sebenarnya. Emang dulu kenalnya di mana sih, Mas, Mbak? Di komunitas. Dulu gimana nih? Awalnya Silakan cerita. dua dulu. narasumber ini kok bisa bareng-bareng terus sering ketemu di venue yang sama, di event yang sama, itu pasti kan ada rekam jejaknya, ada sejarahnya. Iya. Gimana nih dulu? Jadi dulu ini kebetulan kami alma maternya sama nih, komunikasi UGM. Oke. Dulu saya buat komunitas namanya Rumah Sinema. Oke. Nah, Rumah Sinema itu suka membuat pemutaran film dan diskusi film. Waktu itu saya masih mahasiswa, Mas Budi udah dosen. Terus Jadi tua ya, berarti ini sudah tua. Ya Udah enggak tua banget lah. sepuh. senior. Terus ya kalau diskusi itu sering minta tolong Mas Budi untuk jadi narasumber. Dari situ berteman baik dan ya karena kalau kita kenal di komunitas mungkin hubungannya lebih cair ya, lebih cair, lebih equal, lebih saling membantu. Mas Budi juga beberapa kali manfaatkan data yang kami kumpulkan di Rumah Sinema, penelitian-penelitian beliau juga waktu itu. Terus akhirnya ketemu lagi di JAV, akhirnya juga di Kafein, Asosiasi Pengkaji Film Indonesia. Nah ini ketuanya. Oke. Mbak Dina ini ketua itu. Asosiasi Pengkaji Film Indonesia. Mas Budi adalah anggotanya. Termasuk salah satu pendiri juga. Salah satu pendiri. Oke. Jadi ketemunya di komunitas dan akhirnya berkembang. Di JAV, Kemudian di Asosiasi Pengkaji Film. Dan tapi apa emang gitu, Mas, Mbak, kaitannya dengan Jogja dan juga sejarah panjangnya sebagai salah satu apa ya bisa disebut epicentrum film yang ada di Indonesia nggak sih, Jogja itu? Kalau sekarang ya bisa dikatakan begitu ya. Dan mungkin ini masih dalam rangka hari film ya. Iya. Oh iya betul. Ini tayangnya besok untuk memperingati hari film, teman-teman. Oke, jadi hari film itu kenapa dipilih tanggal 30 Maret, iya kan? Itu sejarahnya kan itu syuting hari pertama filmnya Usmar Ismail, judulnya Darah dan Doa. Judul lainnya itu adalah Long March. Itu menceritakan perjalanan pasukan dari Jogja ke Jawa Barat, pasukan divisi Siliwangi. Jadi sejak awal Jogja ini sudah di film Indonesia aja udah direpresentasikan. Kemudian Usmar Ismail juga membuat film 5 jam di Jogja. Itu serangan umum 1 Maret ya, tahun 49. Itu juga waktu itu Jogja sudah syutingnya juga di Keraton dan di sekitar alun-alun seperti itu. Jadi Jogja sudah masuk ya di dalam
gambaran film Indonesia. Wah, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas. Terima kasih. Ya, karena dia pernah jadi ibu kota Indonesia. Jadi sejak awal itu sudah istimewa Jogja. Jadi posisinya gitu. Dan yang menarik lagi bahwa ya karena di Jogja dulu ada banyak seniman, baik dari background seni rupa ya sampai sekarang, ya kan. Terus teater juga ada dari Jogja. Jadi Jogja ini ketika kita ngomong era revolusi itu tahun 45 sampai 49 itu ya pasti masuk nih dalam pembicaraan. Jadi Jogja dalam konteks sejarah film pun itu memang sudah ngakar banget di situ. Iya, sudah masuk lah ya di situ lah, masuk radar lah. Iya, gitu. Jadi bisa kita sebut bahwa Jogja menjadi salah satu episentrumnya film yang ada di Indonesia sejak dari awal berdirinya. Sejak masuk. Awal film itu ada di. Iya, yang itu menjadi titik tolak sejarah awal sinema Indonesia. Tapi bukan berarti tidak ada loh sebelum itu film ya, tapi itu dibuat bukan oleh orang Indonesia. Masih Hindia Belanda ya. Jadi 46-49 itu sebenarnya periode yang sangat penting dalam perfilman Indonesia karena pada periode itu seperti tadi Mas Budi bilang banyak seniman dari berbagai daerah di Indonesia itu yang datang ke Jogja untuk mendukung Republik. Ya itu. Jadi sebenarnya disertasi saya itu tentang itu tuh salah satunya bahas itu. Nah di situ tuh ada beberapa orang yang paling utama ya Mas Budi, Dr. Huyung dan Usmar Ismail yang punya pengalaman bekerja di kantor kebudayaan Jepang dan mereka memproduksi film untuk propaganda Jepang lah katakanlah seperti itu. Tapi 46-49 ketika mereka datang ke Indonesia kemudian mereka mengubah film-filmnya menjadi mensupport Republik. Ya, jadi membuat newsreel dan sebagainya dan mereka bertemu dan kemudian mencanangkan yang disebut sebagai film nasional. Jadi ide-ide tentang film nasional itu sebenarnya dibicarakan di Jogja. Dibahas di Jogja dan mereka merencanakan sekolah, membuat satu perkumpulan namanya Stincing Hiburan Mataram dan seterusnya. Tetapi kan masa perang ya, nggak mungkin membuat film dan sebagainya. Filmnya itu baru mulai tahun 50-an. Tadi yang Mas Budi cerita itu syutingnya di Jogja gitu. Tapi kalau film mulai tahun 50-an kan kita tahun 49 dan di Jogja juga kan ada agresi kan Mas waktu itu. Jadi kalau kita lihat filmnya siapa tadi Mas yang Usmar Ismail kan, artinya itu selang setahun atau beberapa tahun dari. Jadi itu film itu dibuat memang setahun setelah peristiwa aktualnya ya, peristiwa serangan umum 1 Maret tadi kan sekitar 49. Jadi masih sangat fresh. Dan kenapa Usmar Ismail memfilmkan tentang tadi yang Long March ya, selain yang 6 jam di Jogja itu karena itu masih dalam ingatan dia yang masih sangat dekat gitu. Jadi dan itu lagi-lagi tadi Jogja tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dina tadi. Jadi bahkan itu mungkin masih ada ini ya Mbak ya, masih ada bekas peluru dan sebagainya, bekas bom mungkin masih. Nah, kalau itu kurang tahu itu. Tapi yang jelas bahwa figuran-figurannya dan kru-krunya itu orang yang juga berperang untuk maksudnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Gitu. Para seniman itu kan juga berperan di dalam proses mempertahankan kemerdekaan ya. Dan jangan salah ya, proses mempertahankan kemerdekaan itu tidak sepenuhnya adalah pekerjaan militer. Tetapi juga pekerjaan para pembuat film yang kemudian menyiarkan proses mempertahankan kemerdekaan itu ke berbagai tempat, termasuk mengirimkan film-film Indonesia melalui kontak-kontak kebudayaannya Dr. Huyung ke luar negeri. Sehingga mereka percaya bahwa NKRI itu masih ada gitu loh, tidak dikalahkan oleh Belanda dan tidak kalah oleh agresi Belanda. Kalau selama ini kan mungkin narasinya seolah-olah peristiwa kemerdekaan itu hanya kerja militer ya. Padahal juga banyak kerja-kerja seniman yang mendukung mempertahankan kemerdekaan. Dan salah satunya itu dari Jogja. Iya, betul. Nah, buku saya ada nih, sekarang promo buku ya. Boleh. Itu dari skripsi S1, saya nulis tentang film ideologi dan militer. Saya melihat peristiwa serangan umum 1 Maret. Itu ada 3 film, 6 jam di Jogja, filmnya Usmar Ismail. Kemudian ada film Serangan Fajar, filmnya Arifin Sino. Kemudian ada lagi satu lagi Janur Kuning. Nah,
itu juga melihat tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi bahwa sebenarnya peran-peran, tapi sayangnya ya di film kita biasanya ditonjolkan tadi militer. Iya, heroisme dan Ya, karena itu ada konteksnya kan. Orde Baru, pada waktu Orde Baru memang militer itu ada di posisi yang sangat supremasi lah, gitu, yang tertinggi gitu. Jadi itu yang, dan juga ada peran Presiden Soeharto di situ. Ya, waktu dia masih Letnan Kolonel ya, yang memimpin Blair Kris waktu itu serangan. Padahal kan sebenarnya itu mendukung diplomasi Indonesia di PBB pada waktu itu. Jadi kalau tanpa ada pengakuan internasional, sebenarnya juga keberadaan negara Indonesia tadi itu sebenarnya udah tidak diakui, tidak diakui, nggak dikenal di dunia internasional gitu. Oke, jadi menarik banget. Harusnya kita bikin lagi nih Mas, Janur Kuning The Return. Wah. Boleh. Oke, itu tadi ngomongin konteks sejarah di awal kemerdekaan. Tapi kan tentunya film itu kan pastinya berkembang kan. Betul. Kemudian Jogja tidak menjadi ibu kota lagi, tapi mungkin ya karena sudah jadi ibu kota, banyak kampus di Jogja. Kemudian banyak pendatang dari berbagai daerah ke Jogja. Itu pengaruh nggak, Mas, Mbak, dengan iklim film yang ada di Indonesia sampai saat ini, bahkan Di Jogja maksudnya? Di Jogja terutama. Ya pengaruh ya sebenarnya. Apa yang terjadi di tahun sampai 50-an itu nggak berhenti di situ. Dulu kita punya yang di Jogja ini namanya Asdrafi, Akademi Seni Drama Film Indonesia. Di situ itu adalah satu akademi yang menampung banyak orang yang mau belajar seni. Nah, dan ternyata mereka menjadi pool of talent istilahnya. Makanya dari tahun 50 sampai tahun 70 itu saya mencatat puluhan film Indonesia sebenarnya syuting di Jogja. Dalam rangka satu memanfaatkan pemandangan kita yang sangat bervariasi. Kita mau cari apa ya, gunung, laut, apa Ada semua komplit ya. komplit. Jadi kita memang punya potensi alam yang luar biasa dengan jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga menghemat biaya. Kemudian yang kedua, karena ada pool of talent ini, orang-orang kreatif yang bisa ngerjain artistik, jadi figuran gitu. Film-film kolosal banyak dikerjakan di Jogja. Juga film-film yang pengen memberikan nuansa Jawa apa segala macam itu banyak dikerjakan di Jogja. Jadi ada puluhan film dan termasuk provinsi yang paling banyak digunakan untuk syuting film selain DKI Jakarta ya. Itu. Jadi antara tahun 50 sampai tahun 70-an. Nah, kemudian setelah tahun 70-an ini muncullah yang TVRI dengan ketopraknya. Nah, ketoprak ini kan sebenarnya seni pertunjukan biasa ya. Tapi kemudian dengan sentuhan para talent sinema tadi, akhirnya menjadi pertunjukan. Kalau dulu waktu saya kecil itu terkenalnya adalah ketoprak sayembara. Jadi ketoprak yang kemudian disyuting seperti film. Oke, Gitu. sekarang di TVRI masih ada ya kayaknya? Benteng Ketopraknya, iya. Rotterdam atau apa kalau nggak salah? Ada. Betul. Apa Tapi kayak sekarang namanya gitu. Sine Ketoprak atau apa? Sinepra, gitu. iya. Terus juga kelompok itu Mas, yang di Jalan Kalurah tuh SAV. Oh, Studio Audio. iya. Dulu ada namanya Puskat. Oh, iya. Juga ini diselenggarakan oleh misi Katolik ya. Dia punya studio audiovisual. Di sana juga mula-mulanya hanya memproduksi untuk keperluan mimbar agama Katolik di televisi ya. Tapi kemudian juga jadi semacam training juga untuk pelatihan untuk membuat film ya, meskipun waktu itu lebih formatnya untuk televisi gitu. Tapi itu menurut saya punya peran penting juga untuk menumbuhkan budaya atau kultur sinema pada waktu itu di Jogja gitu. Saya aja waktu kuliah nyari beberapa literaturnya ke perpustakaannya itu, iya betul. Dan beberapa teman-teman filmmaker Jogja juga sedikit banyak bersentuhan dengan mereka untuk belajar awal-awal ya, teknis-teknis produksi film awal sekali, awal tahun 2000-an ya memang belajarnya di Puskat. Gitu. Jadi secara berkesinambungan sebenarnya kita terus-menerus menjadi lokus produksi film yang baru setelah tahun 2000-an ramai ya Mas. Jadi kalau dikatakan sekarang misalnya Jogja tadi disebut Epicentrum itu sebenarnya punya perjalanan yang panjang dan gitu. sangat organik. Betul. Jadi bahkan waktu kita dirikan itu ada sekitar 60-an
komunitas film Lebih, Mas, 100. lebih ya, hampir 100 ya, malah 100 komunitas film di Jogja, dan berangkatnya JAV itu dari komunitas film Dan sebenarnya waktu itu. apa itu juga artinya komunitas itu menjadi apa ya, semacam roots dari pertumbuhan dan juga perkembangan film yang ada di Jogja, dengan termasuk juga Mas Budi dan juga Mbak Dina ada di dalamnya di JAV itu. Apakah memang nyawa atau ruhnya dari movie maker Jogja itu awalnya dari komunitas ini sih, terutama setelah Iya, tahun betul. 2000-an. Persis. Itu kenapa JAV sebagai satu festival itu terbilang unik ya. Kalau festival-festival dengan skala di atas nasional ya, JAV kan Asia ya skalanya. Itu kita tidak seperti festival dengan ada red carpet procession, nggak ada. Ya. Kita pernah ada sih ya, waktu itu ada red carpet, nggak lucu-lucuan tapi yang aja. lewat itu adalah Lady Anoman. Bunyo. Anoman ya, Bukan tamu-tamu yang Itu untuk protes itu. atau Ya kita karena ikon kita kan Anoman. Ya, jadi kita kadang sering mengundang untuk bagian dari opening, tapi itu justru tamu-tamu malah pada terkesan dan terhibur gitu, karena beda banget. Suasana informal di itu juga pasti spiritnya komunitas film. Di JAV itu kita sangat artis-artis dari Jakarta aja ya pada duduk lesehan di bawah gitu, nggak ada perlakuan treatment yang khusus ya, semangat kayak gitu. Kemudian bagaimana kita mengorganisasikannya ya, itu juga dengan spirit gotong royong gitu, nggak kayak model kantor yang jadi itu sebenarnya organik dan informal. Itu spirit dari komunitas kan. Semangat komunitas kan selalu begitu. Karena itu sampai sekarang JAV tetap ada ruang itu ya, meskipun mungkin sekarang ada JAV Market ya, tapi kita tetap ada forum komunitas, kemudian teman-teman komunitas itu juga punya ruang untuk hadir di diskusi-diskusi dan forum-forum yang ada di JAV kayak gitu. Filmnya juga beberapa diputar di JAV. Kemudian kita punya program forum komunitas. Selain forum komunitas yang pemutaran di luar, itu namanya apa? Open air cinema. Public lecture, workshop, diskusi. Jadi nggak hanya acara selebrasi saja gitu, pemberian penghargaan, pemutaran film gitu, tapi ada program-program seperti itu. Sudah 20 tahun JAV. Iya, Jadi sekalian promosi buku lagi ya. 20 tahun JAV. Ada penulis buku kan? Ya, benar. Jadi tahun lalu kita launching buku 20 tahun JAV Lintasan Cahaya Asia. Saya menjadi editornya, Mas Budi menjadi salah satu penulisnya juga, bersama beberapa peneliti yang lain menulis tentang JAV dari berbagai aspek. Jadi nggak cuma tentang programmingnya, tapi Mas Budi nulis tentang talent ya Mas? Tentang talent yang dilahirkan di JAV, kemudian dari segi festival dan industri, saya menulis tentang penonton audiensnya JAV gitu. Sampai audiens juga dijadikan subjeknya di situ ya berarti. Jadi, dan hubungan antara festival dengan kota misalnya. Jadi kan festival-festival itu, lihat festival dunia itu kan dia pakai nama-nama kota kan, mau Venice, mau Berlin, mau Cannes, itu sebenarnya festival film punya hubungan organik untuk mempromosikan kota. Jadi JAV ini tetap, meskipun festival Asia, tetap akarnya, jangkarnya itu di Jogja. Karena ada namanya Jogja Netpack Asian Film. Kata Jogjanya itu di depan sendiri. Itu menarik Mas Mbak. Apakah itu bisa berarti bahwa format JAV dan juga format komunitas film yang ada di Jogja, yang ada banyak sekali komunitasnya, itu menjadi kiblatnya teman-teman lain? 2 menit lagi engko sik isi HP. Kita hiraukan mereka ya. Lagi seru. Engko sik udah gitu kita hiraukan aja mereka. Apakah itu berarti dalam kesejarahannya juga komunitas-komunitas yang ada di Jogja ini menjadi role model dari teman-teman komunitas lain yang ada di Indonesia untuk mereka berhimpun dan sebagainya? Karena kan terutama JAV ya, ini kan fresh banget. Ya, kita bisa melihat movie maker dari negara lain, negara tetangga untuk datang ke sini dan ikut kultur kita dan ikut menikmati juga di sana. Apakah ini menjadi indikator bahwa Jogja dan juga JAV-nya itu menjadi arah kiblat bagi teman-teman komunitas yang ada di Indonesia?
Ya kalau kita lihat nanti mungkin Mbak Dina bisa menambahkan ya, karena pernah membuat risetnya lebih mendalam gitu ya. Kalau kita lihat kan komunitas-komunitas di Jogja mungkin salah satu contoh ya. Mungkin saya nggak akan mengatakan role model ya, nanti kelihatan kita mempromosikan ya. Misalnya ini kan Forka for Color, Iya, dia oke, kan Mas Ivan. mulai dari betul-betul komunitas gitu. Terus kemudian mereka membuat film pendek, ikut di Festival Film Indonesia juga gitu ya, Mas Iva, Mas Edi Cahyono itu loh, dan teman-teman itu. Kemudian sekarang dia sudah menjadi PH ini, Production House. Kemudian siapa? Yosef Angginun, ya kan dulu dan BB Perbanegara. Pernah diundang ke sini nggak? Belum ya, itu harus diundang kapan-kapan. Popo lah panggilannya. Nah, itu memulai dari 56 film. Kemudian sekarang mungkin bertransformasi menjadi kawan-kawan media kan. Tapi para penggeraknya itu dulu ya komunitas. Dan komunitas itu menariknya kan dia tidak hanya ruang pemutaran atau apresiasi, tapi juga ada produksi juga. Bahkan mungkin berangkatnya dari produksi dulu. Dan di dalamnya juga ada proses-proses pembelajaran bersama gitu, diskusi-diskusi dan seterusnya gitu. Dulu saya termasuk paling rajin tuh datengin kalau komunitas ini baru rilis film ini, datang suruh bahas kayak gitu. Dan Fajar Nugros dulu juga ya dia memulainya ya pasti tahu kan. Iya, Cinta Brontosaurus dan sebagainya. Betul, waktu itu sih dia memang tidak di dalam komunitas, tapi dia memulainya dengan ya film-film pendek yang di independen, masa dibiayai sendiri dengan dana terbatas gitu. Terus filmnya di launching di dulu LIP namanya, sekarang IVI ya, lembaga Indonesia Prancis, sekarang Indonesia Alliance Francaise itu. Nah itu dia mengundang diskusi, bahas filmnya Yosef Angginun juga dulu. Wih, seru The banget. Waiting judulnya kalau nggak salah. Seru banget sebenarnya. Zaman dulu saya Betamax atau apa. Oh iya, Iya, betul, seperti itu. Jadi Ini anak-anak ini nggak tahu loh ini Betamax apa itu. Itu Udah jadi sejak artefak ya. itu sejaman karo kapak perimbas. betul itu. Nah itu jadi ada pertumbuhan-pertumbuhan semacam. Menurut saya karakter komunitas satu dan yang lain juga pasti ada karakternya keunikannya beda, ya. Mungkin Mbak Dina bisa cerita Enggak. Sebenarnya tentang riset tentang komunitas itu. fase komunitas itu di awal-awal ya Mas, Betul. awal 2000-an 2000-an. sampai 2010. Ya. Lalu kemudian beberapa teman sudah bisa memenangkan beberapa festival film internasional Ya. dan kemudian mereka bisa melaunch dirinya untuk menjadi pembuat film profesional, baik dengan menyutradarai filmnya sendiri atau dia membantu produksi orang lain dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam riset saya itu saya menemukan ada yang disebut sebagai proses formalisasi. Jadi komunitas-komunitas itu sebenarnya tumbuh itu karena model sanggar yang seniman-seniman tadi yang sebelum tahun 2000. Jadi di mana bedanya kalau dulu sanggar itu biasanya ada patronnya. Jadi orang yang paling punya otoritas lah. Tapi setelah 2000 karena iklim demokratisasi dan lain sebagainya, komunitas film ini menjadi sanggar yang mungkin lebih egaliter, yang lebih demokratis begitu ya. Nah, ya itulah disitulah saya ketemu Mas Budi dan ketemu dengan teman-teman komunitas yang lain dan kemudian sampai bisa berhimpun membuat JAV gitu. Nah, ternyata tahun 2010 ini kita mengalami yang disebut formalisasi. Makanya sekarang kita bisa menemukan beberapa kelompok film di Jogja ini sekarang menjadi kelompok-kelompok yang lebih formal. Oke. Maksudnya profesional juga. Profesional gitu. Formal ini dalam konteks profesional. Formal itu Punya bisa organisasinya. Mungkin kalau organisasi dulu nggak ada badan hukumnya gitu Nah, ya. gampangannya gitu. Sekarang jadi badan hukum. Oh. Atau mungkin dulu mereka semua kalau buat film tuh gratisan gitu. Sekarang benar-benar dibayar, ada kartretnya, ada ininya, ada job desk yang jelas, pengaturan, pekerjaan yang jelas gitu loh. Nah, mau sedikit menambahkan ya, dulu sebenarnya komunitas film itu tidak eksklusif. Sebenarnya juga mereka misalnya berkolaborasi nih dengan komunitas musik indie nih. Jadi mereka misalnya membuatkan klip untuk video MV-nya, musiknya, ya. MV-nya. Nah nanti
teman-teman pembuat musik indie tadi itu akan mengisi ilustrasi musiknya. Jadi ada hubungan yang Kolaboratif ya. simbiosis mutualisme lah ya. Saling menguntungkan satu dengan yang lain dan saling mempromosikan kan akhirnya satu Termasuk dengan yang lain gitu. Teater juga kan aktor-aktor teater tuh main di film-film pendek. Betul. Mereka juga mendokumentasikan teater itu menjadi satu pertunjukan yang mungkin lebih bisa dinikmati orang di berbagai tempat ya gitu. Jadi memang dan lintas universitas ya Mas ya. Betul. Itu yang salah satunya yang bikin makin transfer ilmunya makin banyak. Terus ada Avikom terus dan teman-teman lain. Betul. Jadi itu mungkin juga salah satu keuntungan Jogja ya dengan kota yang tidak terlalu sebesar ibu kota yang itu. Bahkan apa yang dilakukan teman satu komunitas yang saya itu saling kenal, misalnya kayak tadi launching film, diskusi, misalnya pada datang. Itu kan kemudian saling tahu ya, ada sharing pengalaman, pengetahuan, tapi juga bisa juga titik tolak untuk melakukan kolaborasi di antara teman. Kadang juga yang main teman ini, komunitas ini bantu untuk apanya gitu. Nah, jadi seperti itu sih suasana yang tadi ketika belum diformalkan itu suasananya seperti itu. Lebih seru dulu artinya. Nanti kalau bilang gitu-gitu nanti nostalgia itu namanya. Tapi kan mereka waktu itu masih muda ya, masih sama-sama kuliah, masih belajar apa. Mungkin kalau sekarang udah nggak mungkin karena sudah dewasa, sudah butuh duit. Iya juga sih sekarang. Sekarang saya udah mulai punya red juga nih. Harusnya. Itu ya. Dulu diajak syuting. Ini sebagai pembicara kita nggak ada red ini. Dan nanti bilang Pak Seno untuk itu. Gimana ini Mas Seno? Mas Seno. Ada red nggak Pak Seno? Ya jadi itu suasana seperti, tapi itu kan sesuatu yang ini ya organik ya, tantangannya juga beda seperti dulu dan sekarang. Makanya saya tidak berani mengatakan enak dulu, nah nanti dikira nostalgia. Seru ya sekarang seru juga sih. Seru juga sekarang produksi gede-gede kan, dengan segala pengalaman produksinya yang luar biasa menurut saya. Pasti teman-teman praktisi bisa cerita kan, sering kan datangin ke sini pengalaman produksi dengan bahkan tim yang dari luar negeri apa segala macam gitu. Jadi kan pasti pengalamannya juga berbeda. Itu sebenarnya menurut saya proses yang organik saja, yang alamiah. Yang perlu dipahami adalah setiap fase itu pasti ada benefit tapi juga ada resikonya. Nah itu yang harus mungkin sama-sama kita navigasi lah. Kayak Jeff kan juga berubah ya Mas. Oke. Keren banget dua pemateri. Kita kasih tepuk tangan dong. Semoga film-film teman-teman yang ada di sini nih, yang belakang kamera-kamera ini nih besok bisa tayang di JAV dan juga bisa lolos dana ACE dan bisa menginspirasi junior-juniornya nanti. Terima kasih yang udah nyimak dan juga terima kasih untuk Mas Budi, sama-sama semuanya, dan kita akan kembali ke episode selanjutnya dan jangan lupa follow. Subscribe ya. Subscribe. Jenenge apa channelnya? Bahasa Sinema. Oh, Bahasana Bahas Sinema.